Her life was pretty unremarkable. She didn't expect to die that night. Halo semua, kembali lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan menceritakan sesingkat-singkatnya sebuah film yang berjudul Brazen yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang investigasi yang dilakukan seorang kakak untuk mencari seorang pembunuh yang telah menghilangkan nyawa adiknya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Kathleen. Ia memiliki pekerjaan sampingan menjadi admin di salah satu situs web dewasa bernama Fantasy Inn, yaitu sebuah situs yang memperlihatkan hasrat seksual seseorang secara live. Di sisi lain, Kathleen memiliki kakak kandung yang bernama Grace. Ia adalah seorang penulis terkenal yang ketika itu sedang menerbitkan novel bukunya dan mendapatkan jumlah penonton terbanyak ketika itu dalam penerbitan buku tersebut. Grace lalu mendapatkan sebuah telepon dari Kathleen yang menyuruhnya untuk datang ke rumah adiknya. Ia pun langsung berangkat untuk menuju ke sana. Alasan Kathleen menyuruh kakaknya untuk datang adalah terkait meminta dukungan agar mendapatkan hak asuh anak dari mantan suaminya yang kaya raya. Kathleen juga mengatakan bahwa dirinya sudah bersih dari pengaruh obat-obatan dan hidup normal. Ditambah lagi, ia kini sudah menjadi seorang guru bahasa di salah satu SMA. Di lain tempat, terlihat seorang detektif bernama Ed yang sedang membeli kopi. Lalu datang seorang perampok yang ingin merampok tempat Ed membeli kopi. Perampok itu juga meminta Ed untuk menyerahkan dompetnya. Karena ia adalah seorang detektif, dirinya dengan mudah untuk menangkap perampok tersebut. Ia ketika itu juga bersama dengan rekan kerjanya bernama Ben. Regardless, let's get you home. Kathleen begitu yakin akan mengalahkan mantan suaminya dalam persidangan karena ia memiliki bukti bahwa mantan suaminya telah mencuri dana perwalian. Tetapi Grace mengatakan bahwa itu tindakan pemerasan. Di tempat tidur, Kathleen menangis karena ia takut jika mantan suaminya akan mempermalukan dirinya dalam pengadilan. Dan ia sangat takut untuk kehilangan anaknya yang bernama Kevin. Lalu Grace menenangkannya dengan cara tidur bersamanya di sana. Seseorang yang menjadi penggemar Kathleen di situs Fantasy Inn berhasil melacak keberadaan dirinya dan entah apa yang telah ia rencanakan. Pada pagi hari, Kathleen yang seorang guru pergi berangkat ke sekolah untuk bekerja dan meninggalkan kakaknya sendiri di rumah yang sedang bermain laptop. Kemudian, ia mendengar sebuah keributan dari luar rumah, lalu melihat seorang pria yang sedang memotong kayu bernama Ed. Dan ternyata, Ed adalah tetangganya Kathleen. Grace pun terlihat menyukai pria itu dan mencoba untuk menghampirinya dengan membawakannya sebuah kopi. Namun sayangnya, ia tidak suka dengan minuman yang mengandung kafein. Setelah berkenalan, Ed mengetahui bahwa Grace adalah penulis novel yang terkenal. Begitu juga dengan sebaliknya, bahwa Ed adalah seorang detektif yang telah memecahkan kasus pembunuhan. Tetapi ketika itu, ia sedang mendapatkan cuti selama seminggu. Ketika pulang, Grace menelpon Kathleen, lalu meminjam bajunya malam itu untuk pergi kencan berdua dengan tetangganya yang bernama Ed. Untuk melepaskan kerinduan, Kathleen menelpon anaknya yang bernama Kevin dan memberitahukan bahwa bibinya sedang ada bersamanya. Ketika itu, mantan suaminya datang untuk menyuruh anaknya mematikan teleponnya. Kathleen mendapatkan panggilan untuk live di situs Fantasy Inn pada malam itu. Ia pun melakukannya, tetapi terlihat seseorang yang mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya ketika ia sedang sendirian di rumah.
Di sisi lain, Grace yang sudah selesai dengan kencannya mencoba untuk pulang dan masuk ke rumah. Namun ketika itu, ia melihat bahwa adiknya Kathleen sudah tewas di kamarnya. Grace pun meminta tolong kepada Ed dan polisi pun datang ke sana. Ed meminta rekannya bernama Ben untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Kathleen. Ia merasa tidak enak hati jika kasus tersebut diselesaikan oleh orang lain. Mereka yang sedang cuti pun memutuskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Ketika itu, mereka mencoba untuk menanyakan sesuatu kepada Grace tentang masalah yang dialami oleh adiknya. Grace pun terkejut ketika mengetahui bahwa adiknya bekerja sebagai dominatrix, yaitu memberikan kesenangan pada pria dengan memberikannya rasa sakit. Mendengarkan hal itu, Grace pun sedih dan meminta untuk tinggal di rumahnya Ed. Pada pagi hari, Grace mencoba untuk ikut menyelidiki kasus tersebut. Walaupun Ed menolaknya, ia tetap ingin melakukannya karena Kathleen adalah adiknya. Ketika itu, Ed menceritakan kronologi Kathleen terbunuh, yang dimana orang itu masuk dari pintu belakang, lalu membunuhnya ketika Kathleen ingin pergi mandi. Ed dan Ben pun pergi mengunjungi perusahaan tempat situs fantasi Ed dan menanyakan siapa saja yang bisa mengakses identitas admin yang live di situs tersebut. Lalu ia mengatakan bahwa hanya 3 orang saja, yaitu dirinya, ibunya, dan saudaranya. Grace lalu pergi ke tempat sekolah Kathleen dan mendapatkan informasi dari muridnya yang bernama Gerald Baxter bahwa belakangan ini ia melihat Kathleen bertengkar dengan petugas pemeliharaan di sekolah itu bernama Billy. Grace pun menghampirinya, menanyakan tentang Kathleen. Di sana, Billy mengatakan bahwa ia diberitahukan sebuah rekaman dari sepupunya tentang fantasi Inn dan mengetahui bahwa itu adalah Kathleen yang menjadi guru di tempat ia bekerja berdasarkan suara dan gerakannya. Grace lalu menghampiri Ed dan memberitahukan bahwa sepupunya Billy menjadi operator kamera web fantasi Inn. Mereka pun mendatangi rumah orang tersebut bernama Ricky, tetapi di sana ia hanya memberitahukan hal itu kepada sepupunya saja. Pada malam itu, seorang wanita yang bekerja di fantasi Inn juga dibunuh oleh seseorang, hingga Ed mendapatkan sebuah telepon dari Ben, menyuruhnya untuk mendatangi lokasi wanita itu terbunuh. Setelah diselidiki, ciri-ciri pelaku sama dengan orang yang telah membunuh Kathleen, lalu menyatakan bahwa pembunuhannya adalah orang yang sama. Ben dan Ed lalu menginterogasi seorang klien yang sempat melihat wanita itu dibunuh. Ia juga orang yang menelpon 911 setelah melihat kejadian tersebut. Pada siang hari, mantan suami Kathleen yang bernama Jonathan sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Lalu Grace datang menghampirinya. Ketika itu, Grace beranggapan bahwa Jonathan adalah pelakunya. Jonathan ternyata mengetahui bahwa Kathleen memiliki pekerjaan sampingan yang membuat Grace marah, lalu menamparnya. Ketika akan pergi, Grace menyuruhnya untuk tidak datang ke tempat pemakaman Kathleen. Tetapi ia mengatakan bahwa ia harus datang karena ia adalah suami yang berduka. Ed dan Ben pun bertemu dengan atasan mereka, lalu menceritakan tentang apa yang mereka dapatkan. Karena belum dapat memecahkan kasus tersebut, atasan mereka menyuruhnya untuk mencari bukti baru tentang kasus tersebut. Lalu mereka pun pergi untuk menghadiri pemakaman Kathleen. Ketika itu, Kathleen sedang menceritakan tentang dirinya bersama adiknya, yang dimana Kathleen sangat suka mengajar dan sangat menyayangi anaknya yang bernama Kevin, dan itulah alasannya untuk tetap hidup. Setelah itu, Grace menghampiri murid Kathleen bernama Gerald Baxter
yang ketika itu sedang melihat jasad gurunya. Gerald teringat ucapan gurunya yang mengatakan bahwa bunga lili melambangkan kepolosan. Oleh karena itulah dirinya mengirimkan bunga lili. Lalu ibunya yang seorang senator pun datang mengajaknya untuk pergi. Grace lalu mendapatkan sebuah surat dari pemakaman Kathleen yang bertuliskan "Kau berada di tempat yang tepat". Mendapatkan surat itu, Grace lalu memberikannya kepada Kapten River, lalu meminta untuk diikut sertakan dalam penyelidikan kasus tersebut. Awalnya Kapten River menolak, namun setelah menjelaskan tentang para korban, Kapten River mengikut sertakan Grace ke dalam kasus tersebut. Asal surat yang diberikan kepada Kapten River akhirnya diketahui. Surat itu bersamaan dengan sebuah bunga dikirim ke pemakaman. Mereka lalu mencari orang itu, tetapi di sana ia mengatakan bahwa bukan tulisan dirinya pada surat tersebut. Lalu mencoba untuk memanggil anaknya bernama Ran. Tetapi mereka belum mendapatkan tanda-tanda yang kuat. Pada malam hari, pembunuh itu melakukan lagi aksinya untuk membunuh seorang dominatrix. Namun aksinya gagal karena wanita itu mencoba untuk melawannya, dan ia juga berhasil melukai tangan si pelaku. Hal itu pun diketahui oleh Kapten River dan memberitahukan kepada detektif yang sedang memecahkan kasus tersebut. Mereka pun menghampiri wanita itu bernama Bethany. Di sana ia mengatakan bahwa ia sangat terkejut melihat kekuatan dari orang itu yang sangat kuat, seperti seorang remaja. Ia juga memakai sebuah jam mahal yang dilapisi emas. Untungnya ketika itu, suami dan anaknya pulang, sehingga membuatnya selamat. Ben dan Ed pun diberi surat perintah untuk menggeledah rumah Ran. Di sana mereka menemukan sepatu berukuran 11 cm dan juga sebuah jam mahal. Ketika Ran disuruh untuk membuka baju, terlihat luka di tangannya. Namun ia mengatakan bahwa mendapatkan luka itu karena sebuah pagar. Ben pun tidak mempercayai hal itu, dan mereka mencoba untuk menahan Ran. Grace ketika itu menemui Billy dan menanyakan tentang siapa lagi yang mengetahuinya. Di sana ia lalu mendapatkan sebuah informasi dari Billy. Di sisi lain, Ben sangat yakin bahwa Ran adalah pembunuhnya berdasarkan bukti-bukti yang mereka temukan. Namun ketika itu Grace datang mengatakan bahwa Ran tidak bersalah. Grace mendapatkan informasi dari Billy bahwa Ran memiliki seorang pacar dari admin Fantasy Inn bernama Ricky. Grace meyakinkan mereka bahwa Ran bersama Ricky ketika pembunuhan itu terjadi. Kapten River pun percaya dengan perkataan Grace. Grace lalu mendatangi perusahaan Fantasy Inc. menanyakan tentang adiknya. Di sana, pemilik perusahaan itu mengatakan bahwa banyak orang yang merindukan adiknya dan tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Mendengarkan hal itu, Grace sudah berniat untuk menggantikan adiknya sebagai dominatrix dan mencoba belajar dari rekaman live adiknya. Keesokan harinya, mereka mendapatkan panggilan rapat untuk membahas kasus tersebut. Grace selalu menyarankan diri untuk menjadi pengganti adiknya menjadi dominatrix. Hal itu bertujuan untuk memancing pelaku agar datang mencarinya. Kapten River pun setuju tentang hal itu. Tetapi bagi Ed, ia agak keberatan jika Grace menjadi orang terdepan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Grace, you got guts. Let's do it. Come, Captain. Save it. Weather changes awful fast around here. Grace pun mulai live di situs Fantasy Inn, dan yang lainnya sudah memasang kamera di sekitaran rumah Grace. Namun ketika itu, mereka belum mendapatkan hasil. So how long? He might be smart enough. Kapten River lalu menyuruh Ed dan juga Ben untuk pergi ke sekolahnya Kathleen dan mencoba untuk menginterogasi muridnya. Mungkin saja salah satu dari mereka adalah pelakunya, tetapi mereka pun belum mendapatkan hasilnya. Anything? How about a relationship with her students? Everyone did. I just
bet any one of those kids could have hacked into the fantasy. Gerald menertawakan Ran karena ia berhasil mengalahkannya. Namun ketika itu, Ran merampas HP Gerald dan melihat nama Kathleen di sana. Ia pun marah ketika Ran terus menyebut nama Kathleen, sehingga ia dipukul oleh Gerald yang mengakibatkannya masuk ke rumah sakit. Ed yang berada di rumah Grace mendapatkan telepon dari ayahnya Ran, lalu mengatakan bahwa anaknya dipukul oleh Gerald, sehingga membuatnya masuk ke rumah sakit. Ed dan Ben pun menemuinya. Ketika itulah mereka mengetahui bahwa Gerald adalah pelakunya, berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Ran. Mereka pun mencoba untuk pergi menangkap Gerald. Kapten River lalu menghampiri Grace yang ingin live di Fantasy Inn untuk memancing pelaku. Tetapi di sana, ia mengatakan bahwa polisi sudah menetapkan Gerald sebagai pelakunya dan menyuruh Grace untuk melepaskan pakaiannya tersebut. Mereka pun pergi dari rumah Grace, sehingga meninggalkan ia sendiri di sana. Ed yang mencoba untuk menangkap Gerald melihat bahwa Gerald tidak ada lagi di sana dan hanya melihat sebuah rekaman Fantasy Inn. Mereka pun diperintahkan untuk mencari Gerald. Di sisi lain, Grace masih menggunakan pakaiannya itu. Lalu seseorang datang dan membuka topengnya. Ia adalah Gerald Baxter, orang yang telah membunuh semua admin di Fantasy Inn. Gerald sangat menyukai ibu gurunya, yaitu Kathleen. Kathleen adalah orang yang selalu memberikannya perhatian, melebihi dari ibunya. Namun, ia tidak terima ketika mengetahui bahwa ibu guru yang ia sukai menjadi salah satu orang yang ada di Fantasy Inn. Oleh karena itulah, ia membunuhnya. Identitas Gerald akhirnya terbongkar, dan ia mencoba untuk membunuh Grace sebelum dirinya ditangkap polisi. Namun ketika itu, untungnya Ed mengetahui bahwa Gerald pasti akan mencoba untuk membunuh Grace, sehingga ia pun masuk ke rumah Grace, mendengarkan sebuah teriakan. Grace mencoba untuk mengambil pistol yang ada di sana, tetapi ia ditahan. Ed pun datang, dan Gerald pun mencoba untuk menembaknya. Namun Ed berhasil menembaknya duluan, sehingga membuat Grace selamat. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Grace bersama Ed yang akan melanjutkan hubungan mereka, dan film pun selesai. Sekian untuk alur cerita film kali ini. Sampai jumpa untuk cerita film selanjutnya.